Perhatikan gambar rangkaian hambatan berikut. Ini gambarnya seperti ini. 6 hambatan disusun seperti pada gambar di atas, semuanya dalam satuan ohm. Tentukan hambatan total antara ujung-ujung A dan B. Oke, baik, kelihatannya memang agak rumit, tapi sebenarnya ini bukan soal yang susah. Mari kita coba kerjakan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah setiap titik yang diantaranya tidak ada hambatan itu memiliki tegangan yang sama. Nah, ini kita coba buat titik-titik. Karena sudah ada A dan B, ini kita misalkan C, ini D, ini E, ini F. Oke, tadi saya sampaikan setiap titik yang diantaranya tidak ada hambatan atau resistor, misalnya ini tidak ada ya, berarti B dan F sama. Oke, dalam hal ini F bisa kita hapus. Ini sama dengan B. Oke, sekarang kita ingat kembali dua buah resistor atau beberapa resistor disebut paralel jika memiliki ujung-ujung dengan potensial yang sama, seperti itu ya. Nah, kalau kamu perhatikan 5 ohm yang ini dan 5 ohm yang ini, mereka tidak memiliki beda tegangan yang sama di ujung-ujungnya. Karena 5 yang ini memiliki ujung E dan D. E dan D tegangannya nggak sama dibandingkan dengan C dan D. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan. Sebentar, saya hapus dulu ini. Bisa kita simpulkan 5 ohm dan 5 ohm yang ini adalah rangkaian seri. Oleh karena itu kita bisa gambar ulang. Ini titik A. Ini saya gambar agak berantakan saja ya. Ini titik C. Nah, ini titik D. Kita bisa gambarkan ini sebagai RS gitu ya. Gabungan antara 5 ohm dan 5 ohm. Ini saya gambar, mohon maaf. Kita gambar agak berantakan saja. Oke, ini A, ini B, tadi ini C, ini D. Oke, ini tadi oh ya, ini saya gambar sembarangan saja ya. Kemudian ini ke sini. Oke, sekarang kita tinggal punya 5 resistor di sana. Oke, RS ini tentu saja kamu tahu adalah 5 ditambah 5 gitu ya. Sama dengan 10. Langsung kita tulis saja ini 10 ohm. Ini tadi 10 ohm. Oke, hambatan mungkin satuannya saya tidak perlu tulis biar tidak terlalu ribet ya. Ini 10. Oke. Sekarang kamu perhatikan ini titik E gitu ya. Kamu perhatikan titik E dan C. Titik E dan C kalau kamu perhatikan di antaranya ada resistor 10 ohm dan 10 ohm. Tadi kita sudah sampaikan, artinya kedua hal ini memiliki tegangan yang sama karena ujung-ujungnya sama-sama di C dan E. Oleh karena itu bisa kita gabung. Kita misalkan RP1 gitu ya, berarti 1 per RP1 itu sama dengan 1/10 ditambah 1/10. Ini 2/10. Artinya kamu tahu RP1 itu sama dengan 5 ohm. Oke, sekarang kamu bisa gambar ulang setelah ditemukan gabungan dari kedua itu. Ini tadi titik A, ini 10 ohm, ini titik C. Kemudian ya kita bisa gambar miring aja nggak apa-apa. Ini tadi 5 ohm gitu ya. Gabungan dari yang ini yang sudah kita temukan. Kemudian di sini masih ada 10 ohm. Lalu ini titik B. Dan jangan lupa dari titik C sampai ke sana ada resistor 5 ohm. Nah, sekarang kita tinggal punya 4 resistor. Oh ya, ini satunya nggak perlu saya tulis. Kalau kamu perhatikan,
apakah ada yang bisa kita gabungkan lagi? Ini tadi titik E gitu ya. Kalau kamu perhatikan titik C dan B, jangan lupa tadi ini B gitu ya. Ini titik B juga. Itu memiliki berapa, atau ada 3 ya sebenarnya. Ada 3 resistor di dalamnya. Di 5 ohm yang ini gitu ya, antara C dan B atau B dan C, dan 5 plus 10 ini. Berarti ini seri dan paralel dengan 5 yang ini. Oke, berarti sekarang kita coba hitung yang seri. Ini dengan gampang kita temukan ya. Kita sebut RS2 karena tadi sudah ada RS1 di atas. Itu sama dengan 15 ohm. Nah, jangan lupa 15 ohm ini paralel dengan 5 ohm yang ini. Karena titik-titiknya sama di C dan B. Maksudnya ujung-ujungnya, mohon maaf. Oke, sekarang kita hitung 1 per RP2 karena di atas sudah ada RP1. Sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 15. Ini sama dengan 15. 3 tambah 1 itu 4 per 15. Maka RP2 itu sama dengan 15 per 4. Nah, kalau kamu perhatikan, sekarang kita tinggal punya 2 resistor ya kalau kita gambarkan ulang. Karena tadi semua yang lain, yang ini sudah kita gabungkan jadi RP2. Itu 15 per 4 ohm. Dia di sini. Jadi sekarang gambar kita tinggal ini titik A. Ini 10 ohm. Ini titik C. Lalu kita bisa gambarkan seperti ini. Di sini RP2. RP2 adalah 15 per 4. Lalu ini titik B. Seperti itu. Ini sekarang jadi B gitu ya. Jadi tidak lagi titik E. Oke. Jadi dengan cepat kamu bisa lihat sebenarnya 10 ohm dan 15 per 4 ohm itu adalah rangkaian seri gitu ya. Berarti bisa kita jumlahkan untuk mendapatkan R totalnya. Berarti R total itu sama dengan 40, atau saya tulis 10 ditambah 15 per 4 itu sama dengan 40 per 4 ditambah 15 per 4 sama dengan 55 per 4 itu ya. Oke, mungkin ini tinggal mencari hasil akhirnya ya. 55 per 4 ohm itu sama dengan 1 15 dibagi 4 itu adalah 3 ya. 12 berarti sisa 30. 7 28 5 berarti 75 ohm. R total dari rangkaian tersebut adalah 13,75 ohm. Oke, saya ulangi sekali lagi. Hal yang perlu diingat adalah jika 2 titik di antara yang tidak ada resistor, maka titik itu memiliki tegangan yang sama. Kemudian, jika 2 titik menghubungkan beberapa resistor, misalnya tadi kita lihat di sini C ke E gitu ya. C ke E itu menghubungkan 10 ohm dan 10 ohm yang satu, berarti ini kita anggap paralel. Berarti jika tidak demikian maka dia seri. Misalnya seperti ini. Ini A ke C, ini C ke B. Oke, demikian pembahasan soal hari ini. Semoga kamu paham.